Putri, pendamping sosial dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, kemarin saya penugasan tentang simulasi. Sekarang saya penugasan tentang modul 6, tugas-tugas untuk membuat video modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan untuk ibu hamil. Oke. Nah, sebelum kita mulai acara menjelaskan lebih detail dan lebih panjang untuk ibu-ibu semua, jadi di sini kita mulai dengan berdoa dulu ya. Oke. Ayo kita berdoa mulai. Oke, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sampai detik ini. Nah, untuk tugas kali ini mohon maaf, saya tidak bisa menghadirkan ibu-ibu KPM ya, karena kondisi saya sedang isolasi mandiri di rumah. Jadi ini pesan juga untuk semua yang menonton video saya, untuk ibu-ibu semua, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, lanjut tadi ya, tetap menjaga kesehatan. Kalau bisa untuk pertemuan kelompok, untuk teman-teman sekalian juga yang menonton video saya, pesan-pesan saya, kalau bisa sementara KPM-nya dibatasi minimal ya 10 orang. Itu pun harus cuci tangan dulu, harus pakai masker, harus menjaga jarak ya, karena tidak bisa diremehkan yang namanya ya COVID-19 yang telah melanda kita sekarang ini ya. Yang udah vaksin pun masih bisa positif. Jadi untuk teman-teman tetap jaga kesehatannya. Oke? Nah, jadi nah, kita lanjut langsung ke materi ya, teman-teman, ya ibu-ibu semua yang menonton video saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari tugas ini, yaitu pemanfaatan bantuan sosial untuk memenuhi gizi anak usia dini dan ibu hamil untuk pencegahan stunting. Nah, di sini yaitu saya menjelaskan dulu apa itu bantuan sosial. Bantuan sosial di sini yaitu upaya dari pemerintah untuk warga yang kurang mampu ya. Saya menyebutnya warga kurang mampu, untuk ibu-ibu KPM semua. Nah, ini upaya pemerintah untuk memberantas atau membantu dengan jenis-jenis bantuan sosial lainnya. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu-satu jenis-jenis bantuannya itu apa. Jadi bantuan sosialnya ini merupakan pemerintah itu mencanangkan bantuan sosial ini untuk pemanfaatan warga yang kurang mampu, untuk membantu warga yang kurang mampu ya, untuk perkembangannya agar tidak stunting. Oke. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang jenis bantuan sosial. Oke. Jenis bantuan sosial di sini ada beberapa jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah saat ini ya, melalui program-program antara lain adalah program Indonesia Pintar, program Jaminan Kesehatan Nasional, program Keluarga Harapan atau PKH, program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Nah, BPNT khususnya di sini kan yaitu pemenuhan bantuan seperti sembako, telur, ikan, sayur, buah-buahan, itu tergantung di daerahnya masing-masing ya. Untuk daerah saya itu bantuan non tunainya itu berupa beras, telur yang bisa dibeli atau diambil di agen atau warung terdekat ya. Nah, itu berupa ada buah-buahan juga, ada ikannya ya
tergantung daerah juga. Tempat saya kan misalkan ayam, karena ayam kan mudah didapat, dan ikan-ikan yang mudah didapat yang memiliki protein dan omega yang tinggi, yang penting buat anak ya. Nah, untuk pemenuhan gizi agar tidak stunting. Nah, nanti saya akan menjelaskan gizi-gizi dari buah, ikan. Nanti akan saya tayangkan ya, pentingnya ikan, protein tinggi, yang omeganya tinggi, yang bagus buat otak, buah-buahan, sayur-sayuran yang bagus buat kesehatan ibu hamil dan anak usia dini. Nah, yang kedua itu adalah bantuan non materi. Bantuan non materi di sini gimana? Nah, bantuan non materi di sini saya jelaskan adalah seperti pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 atau FDS atau pertemuan kelompok yang sering saya dan ibu-ibu lakukan ya. Itu kalau saya sebulan sekali itu per desa, karena lumayan banyak kelompoknya ya. Jadi di situ bisa mengikuti pertemuan kelompok. Bertujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengasuhan anak. Karena setiap pertemuan saya pasti akan menjelaskan satu demi satu. Misalkan pertemuan ini tentang pengasuhan anak, ya. Jadi untuk pengetahuan ibu-ibu semua yang sibuk bekerja, jadi menyisihkan waktu untuk pertemuan kelompok ini untuk membantu keluarga mencetak generasi penerus yang sehat, cerdas, dan tidak stunting tentunya ya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, manfaat tentang bantuan sosial. Nah, di sini saya menjelaskan pertama, manfaatnya itu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan atau keluarga yang kurang mampu agar sejahtera, agar bisa memenuhi gizi dengan pemanfaatan bantuan sosial dari pemerintah ini. Jadi jangan disalahgunakan, oke? Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Nah, jadi misalkan buka warung kecil-kecilan agar bisa membantu perekonomian keluarga ya ibu-ibu ya. Jadi yang ketiga, dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting. Ini sangat penting. Nah, dengan pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan yang saya bilang tadi, semenjak dalam kandungan, sejak janin dalam kandungan sampai usia 2 tahun ibu-ibu. Jadi itu sangat-sangat penting. Jangan meremehkan, jangan misalkan tingginya nggak sama, dibiarkan aja, nggak apa-apa nanti juga tinggi sendiri. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus cek setiap bulannya, gizinya harus terpenuhi dari ibu masih hamil, dari masih dalam kandungan sampai melahirkan. Tetap selalu diberi stimulasi pun dari dalam kandungan sudah dikasih untuk perkembangan otak dan perkembangan tubuhnya ya ibu-ibu semua ya. Nah, video yang kemarin bisa disimak, itu tentang simulasi. Nah, simulasi diberikan terus menerus, tidak ada jeda. Jadi sampai dia usia 6 tahun selalu diberi stimulasi terus menerus ya ibu-ibu ya. Itu untuk kecerdasan otaknya agar ini tadi tidak terjadi, untuk mencegah tidak terjadinya stunting ya. Jadi dari penjelasan saya semua dari awal tadi dapat saya simpulkan untuk ibu-ibu semuanya, manfaatkan bantuan sosial dari pemerintah ini, baik materi ataupun non materi. Setiap ada pertemuan mohon hadir, karena kan tidak setiap hari kita adakan pertemuan ya ibu-ibu ya. Udah saya jelaskan juga. Jadi terima kasih untuk tugas kali ini, untuk semuanya, semoga bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan. Jadi saya juga mohon maaf kalau banyak salah perkataan. Jadi untuk ini saya simpulkan semuanya agar ibu-ibu bisa memahami semuanya.
terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat video saya kali ini untuk semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya Putri untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.